Hari ini sedang rame di PBNU. Kabarnya Rois Am dan Wakil Rois Am meminta Ketua PBNU Yahya Khalil Stakuf untuk mundur dari jabatannya sebagai ketua. Lah, permintaan mundur itu diketahui publik setelah risalah rapat di salah satu hotel di Jakarta ya tersebar ke publik. Lah, dari 53 anggota Rais Am, itu 37 yang hadir dan mereka hasil rapatnya meminta Ketua Umum PBNU mengundurkan diri. Atau kalau tidak ada kejelasan, maka 3 hari dari keluarnya risalah itu eh, Gus Yahya itu dianggap telah mengundurkan diri. Nah, itu kan berarti secara tidak langsung pemecatan dengan cara yang halus ya. Nah, tapi apakah ini akan berjalan mulus? Tentu tidak. Karena kenapa? Karena Gus Yahya sepertinya menolak untuk mundur. Gus Yahya menganggap bahwa dia diberi mandat hasil muktamar eh, untuk menjabat selama 5 tahun. Oke lah, demikianlah, terserah. Tapi apakah Gus Yahya lupa dengan dulu dia saat memberhentikan Kim Marzuki, mengkarteker pengurus dan lain sebagainya. Mereka kan juga diberi mandat 5 tahun. Kalau kemudian mengelola organisasi seperti itu, ya wajar lah menurut saya. Kalau kemudian Rois Am memberikan eh, semacam apa ya, semacam peringatan lah supaya mundur teratur. Ya namanya dinamika organisasi memang demikian. Keluarga Gus Dur ketika diwawancara mengatakan bahwa ini dinamika organisasi katanya. Jadi kalau sudah menjelang muktamar itu memang ini menjadi hal yang biasa katanya. Saya rasa kalau menurut saya ya ini bukan hal yang biasa kalau sampai kemudian diminta untuk mundur. Lah, salah satu alasan yang mencuat itu karena Gus Yahya mengundang Zionis ya untuk jadi pembicara kalau tidak keliru. Koreksi kalau salah. Tapi memang secara track recordnya Gus Yahya dulu pernah mengunjungi Israel katanya untuk membela Palestina. Nah, ini ada kedekatan apa dengan Israel kalau kemudian tiba-tiba mengundang Zionis? Ya, ini polemik ya. Dulu Gus Yahya eh, bersih tegang dengan PKB, dengan Caimin ya. Seperti seolah memusuhi Caimin gitu. Saring berlempar sindiran, saring melempar kritik ya. Dan sekarang bersih tegang dengan Rais Am. Ini sebetulnya siapa yang bermasalah? Menjalankan roda organisasi ya, bukan orang yang bermasalah, tapi bermasalah dalam menjalankan roda organisasi. Saya pikir kalau kemudian gentleman ya, Gus Yahya juga pernah mengatakan bahwa Rois Am itu posisi tertinggi di PBNU yang menjadi penentu. Tapi kalau sekarang kok kemudian menjadi berubah itulah, seolah tidak menganggap Rois Am. Dan justru di media massa mengundang banyak kiai sepuh ya meminta pendapat soal eh, posisinya, keberlanjutan posisinya mungkin ya. Tapi ya gimana ya, itu kan urusan moral katanya.
roda organisasi tidak dijalankan seperti itu, ya sesuai dengan ADRT aja menurut saya. Kami sebagai warga NU ya, saya sangat mendukung sekali dengan keputusan keputusan Rois Am. Kalau kemudian meminta Gus Yahya mundur sebagai ketua PBNU. Saya rasa tidak ada eh, keputusan atau kebijakan yang progresif ya selama Gus Yahya menjadi ketua PBNU. Justru saya menilainya lebih membebek kepada pemerintah. Berbeda dengan ketika masanya Kyai Said. Bukan saya membandingkan, tapi memang harus ada perbandingan untuk menilai eh, seorang ketua ya. Sangat jauh lah kalau dengan Kyai Said yang menurut saya 2 kali periode kepemimpinannya progresif sekali ya. Banyak sekali lembaga yang berdiri ketika masa Kyai Said, termasuk kampus NU. Itu menurut saya paling keren. Terus kemudian ada organisasi dokter, ya banyak lah. Tapi Gus Yahya yang dulunya ingin membawa ruh perjuangan Gus Dur, ya justru membebek kepada pemerintah menurut saya. Padahal kita tahu dulu Gus Dur meminta warga NU itu untuk kritis kepada pemerintah, bukan bersenggama dengan pemerintah, tapi ya gimana ya, hanya sebatas cuap-cuap saja menurut saya membawa ruh perjuangan Gus Dur di NU itu hanya ya ulasan untuk pemenangan lah sebagai ketum dulunya. Setelah jadi ya ada. Saya sepakat dengan Rois Am kalau kemudian meminta Gus Yahya itu mundur. Saya tidak tahu polemik persisnya seperti apa, tapi saya sebagai warga NU eh, saya menilai kepemimpinan Gus Yahya ini mengalami kemunduran, kurang kritis, kurang greget. PBNU itu harusnya menjaga jarak dengan pemerintah ya, tidak kemudian terlalu dekat ya, terlalu jauh, tapi bagaimana menjaga ritme supaya ya paling tidak membebek tapi mengkritik selalu mengingatkan kepada pemerintah ketika pemerintah itu keliru. Ya mungkin itu ya dari saya.